bersama-sama untuk menikmati persaudaraan kita di dalam Tuhan dan juga sama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan. Walaupun beberapa hari ini banyak yang sakit ya, sama seperti minggu-minggu yang lalu juga, tapi apapun itu kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita, karena Tuhan masih memberikan perlindungan bagi kita. Sampai pada sahabat ini juga kita bisa hadir, itu karena kasih karunia Tuhan juga, karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini saya rindu untuk memberikan judul khotbah adalah Guard the Soul. Ya, ataupun kalau dari terjemahan aslinya, ataupun mungkin kalau kita menerjemahkan ini menjaga jiwa ya. Tapi saya lebih senang memberikan judul berjaga-jaga atas jiwa, ya, berjaga-jaga atas jiwa kita. Tuhan rindu sekali memberikan kepada kita itu sebuah amanat dan sebuah banyak nasihat. Karena yang Tuhan rindukan kepada kita hanyalah satu, yaitu diselamatkan dari dunia yang penuh dosa ini, kemudian diselamatkan untuk kita dapat sama-sama menikmati kerajaan surga, namun bersama dengan Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang dimana selama ini kita damba-dambakan, selama ini kita rindu-rindukan. Ya, makanya tadi ketika saya belajar sekolah sahabat, terima kasih tadi sekolah sahabatnya juga sudah cukup baik dan cukup memiliki wawasan yang baik untuk kita dapat terima. Jadi kita waktu saya belajar sekolah sahabat, wow, ini pelajarannya waktu kuliah lagi saya dapati. Saya pikir gitu, 2300 petang dan pagi. Itu pelajaran yang kompleks yang harus kami terima pada waktu di UNAI. Nah, kemudian tapi sebelum saya belajar sekolah sahabat, jadi saya buat khotbah dulu. Saya buat khotbah karena saya tahu bahwa minggu ini atau sahabat ini saya ngambil bagian untuk membawakan firman Tuhan. Saya sudah siapkan khotbah, saya sudah persiapkan, tapi saya minta tuntunan Tuhan apa yang mesti saya bawakan, karena saya rindu agar khotbah ini bisa menjadi kekuatan semuanya, dan juga paling tidak bisa mengingatkan kami semua, termasuk saya secara pribadi, untuk saya bisa lebih kuat lagi dan lebih teguh lagi dalam Tuhan. Saya berdoa saya selesaikan khotbah saya, akhirnya saya menerima sebuah materi dari Tuhan. Saya belajar itu, kemudian saya simpulkan dan lain sebagainya, dan akhirnya baru saya pelajarin sekolah sahabat. Ternyata kok bisa gitu, kok sinkron lagi gitu. Saya beberapa kali ketika setelah saya siapkan khotbah, baru setelah itu saya belajar sekolah sahabat, kok kayak ada aja yang sinkron, ada aja yang berelasi gitu daripada apa yang sudah dipelajari, daripada apa yang sudah saya sampaikan. Berarti saya percaya ini semua, menurut saya secara pribadi, bahwa Tuhan menuntun saya dan Tuhan menolong saya untuk membagikan firman Tuhan ini. Jadi semoga firman ini sebelumnya saya doakan supaya bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga menjadi penguatan-penguatan juga kepada kita, khususnya orang-orang muda dan juga kita semua yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini saya ingin membawakan sedikit mengenai Guard the Soul. Ya, Guard the Soul itu saya membahas mengenai menjaga atau berjaga-jaga atas jiwa kita. Berjaga-jaga atas jiwa kita. Tuhan mau kita tuh tetap berjaga-jaga di atas muka bumi ini. Tuhan tahu bahwa kita semua itu dimasuki dengan banyak hal, godaan setan, kemudian banyak juga mungkin kemauan pribadi atau kemauan sendiri yang pada akhirnya membuat kita itu bukan lagi bergantung sama Tuhan, tetapi malah kita lebih cenderung kepada sesuatu yang sifatnya mungkin agak idealis, contohnya seperti itu. Nah, dari sini mungkin banyak hal juga yang nanti akan kita lihat. Ya, tadi juga sudah sempat disinggung mengenai darah, ya, anak darah. Di situ saya juga sudah mempersiapkan slide-nya, yaitu walaupun cuma satu ayat aja sepenggal, bahwa Yesus di sana mengatakan tetaplah berjaga-jaga. Kenapa? Karena nanti akan ada saatnya, ada waktunya, bahwa kita tidak menyadari ternyata Tuhan yang kita dambakan itu sudah datang. Ya, itu menggambarkan anak darah, itu menggambarkan bagaimana kita sebagai umat Tuhan itu menantikan kedatangan Tuhan yang sudah lama kita rindu-rindukan sampai akhirnya datang benar-benar. Kalau dengan pengalamannya bangsa Israel, mereka juga sama rindu untuk menantikan Mesias mereka. Mereka rindu sekali bagaimana setiap keturunan dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi sangat
orang-orang itu sangat memiliki ekspektasi yang tinggi ataupun memiliki kerinduan yang tinggi bahwa dialah Mesias yang akan lahir kembali, dialah Mesias yang akan datang. Terus-terusan mereka memiliki kerinduan dan semangat yang seperti itu. Dan sampai akhirnya Yesus pun datang waktu itu untuk yang pertama kali. Kita tahu, tetapi ternyata dari yang tadi kita sudah pelajari di 2300 petang dan pagi, ternyata memang mereka bangsa Israel tetap menolak kedatangan Yesus, kedatangan Mesias mereka yang saat itu belum dikenal dengan nama Yesus. Akhirnya datang Yesus yang sudah menjelma, atau Tuhan yang sudah menjelma sebagai manusia yang sudah datang itu, tetap orang Farisi tidak percaya. Nah, oke, kembali lagi kita kepada pembahasan kita, yaitu berjaga-jaga. Yang Tuhan mau kita adalah tetap menjaga hati dan pikiran kita, tetap menjaga prinsip kita, tetap menjaga bagaimana apa yang sudah kita dengarkan itulah yang kita praktekkan. Sama seperti, boleh di slide selanjutnya, sama seperti seorang tua. Orang tua yang menjaga anaknya dengan baik, melindungi dengan telaten, dengan detail, supaya anaknya itu bisa bertumbuh, berkembang, besar, menjadi anak-anak Tuhan contohnya, ataupun mungkin menjadi anak-anak yang hormat sama orang tua, anak-anak yang bisa berguna bagi masyarakat, dan anak-anak yang menjadi tiang-tiang gereja. Itu menjadi sebuah kerinduan bagi seorang tua yang takut akan Tuhan, bukan? Menjadi sebuah kerinduan yang baik, sehingga akhirnya dari kecil ditimang, disayang. Walaupun mungkin kadang-kadang cara orang tua seringkali salah dalam menyayangi anaknya, seringkali yang pada akhirnya membuat anak itu semakin manja dan lain sebagainya. Nah, tetapi dari sini kita mempelajari bahwa seorang tua atau orang tua yang sangat sayang sama anaknya pasti memiliki visi-visi yang luar biasa. Begitu juga dengan Yesus kita. Dia menjaga kita, dia memberikan kita perlindungan, dia menjawab doa kita, dia memberkati kita, dan dia memberikan sebuah kenyataan atas apa yang kita sudah rindukan. Sebenarnya yang Tuhan Yesus mau itu supaya kita semakin bertumbuh, bukan terlena dengan semua berkat, bukan terlena dengan semua yang telah Tuhan berikan, tetapi supaya kita semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam Tuhan, semakin bertumbuh imannya, sama seperti pelajaran sekolah Sabat tadi. Kemudian yang berikutnya, berjaga-jaga, boleh di slide selanjutnya. Contohnya seperti tentara, yang dimana dia itu menjaga, dia berusaha untuk mengabdikan diri kepada sebuah pemerintahan yang akhirnya dia dia bersedia untuk membela negara, ya, dia bersedia untuk pasang badan untuk negara, dan dia menjaga bagaimana negara itu pun supaya bisa tetap bersatu, ataupun mungkin juga tetap terjaga, tetap terlindungi dengan apa yang mereka bisa upayakan. Kemudian contoh yang berikutnya lagi, sama seperti seorang dokter, yang dimana dia rindu pasiennya, supaya bisa ketika datang, ini dokter yang takut akan Tuhan, ketika datang, tetapi pasien itu tidak akan datang lagi untuk kali yang berikutnya, tetapi datang sekali, kemudian diberikan sebuah masukan, sebuah resep obat, kemudian berharap supaya jangan datang lagi, supaya pasien ini sekali datang kemudian bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan. Dan akhirnya dokter ini juga bisa mengamarkan atau bisa menyampaikan, dokter yang takut akan Tuhan, bahwa berserah pada Tuhan. Sekalipun mungkin obat-obatan ini bisa menjadi sarana, sekalipun mungkin upaya-upaya kesehatan bisa menjadi sarana prasarana untuk Anda dapat sembuh, tetapi harapannya itu sama Tuhan, sumber kesembuhan tersebut. Ya, jadi dokter juga jadi dokter juga memberikan sebuah memiliki satu kerinduan supaya dia berjaga-jaga gitu ya. Semoga nih pasiennya nih nggak datang lagi kali yang berikutnya. Kecuali mungkin kalau ada kepentingan lain di dalam dunia perdokteran ya, walaupun kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Ada juga yang menggunakan kesempatan yang baik sebagai kesempatan dalam sebuah kesempitan atau dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, kembali dalam berjaga-jaga ini, saya ingin memberikan satu firman Tuhan yang dimana ini tercatat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20 sebagai ayat firman Tuhan yang akan menjadi pembahasan kita. Dikatakan seperti ini: waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah seperti serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dengan demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau kita membaca di sini, ini adalah nasihat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, pada orang-orang yang ada pada zaman itu, supaya orang itu bisa dapat berjaga-jaga, supaya dapat melindungi orang tersebut atau umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, terlindung daripada segala sesuatu yang membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Contohnya sama seperti yang tadi itu, orang tua menimang anaknya, orang tua yang sayang sekali anaknya supaya misalnya anaknya itu jangan sampai, kadang-kadang ada juga yang orang tua nggak mau sampai anak itu pergaulan rusak, akhirnya di homeschooling, ataupun mungkin ada upaya-upaya yang lain yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya itu terhindar daripada segala sesuatu. Makanya kan ada doa Bapa kami juga menyampaikan bahwa jauhkanlah kami daripada pencobaan, ya, daripada pencobaan jauhkanlah kami dari segala yang jahat, ya, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang diajarkan dalam doa Bapa kami, yang dimana doa Bapa kami itu juga diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi di dalam dunia ini penuh dengan yang namanya godaan, ujian, penuh dengan yang namanya penyesat. Ya, kalau dari sini kita konteksnya adalah banyak sesat, sesuatu yang sesat, ataupun mungkin ajaran-ajaran yang mungkin tidak mengakui. Contohnya salah satunya tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Selalu yang tidak mengakui bahwa Yesus datang itu hanya mengakui sebagai seorang nabi. Contohnya seperti itu. Nah, tetapi dari sini Yesus mengingatkan hal pengajaran yang sesat perlu diwaspadai, ya. Waspada dari nabi-nabi palsu dan juga dari segala sesuatu yang mungkin akhirnya membuat kita percaya kepada hal yang seperti itu. Tidak sedikit juga umat-umat Tuhan yang mengalami hal yang demikian. Itu sebabnya semua juga akan ada upaya, pemimpin-pemimpin gereja juga sama memiliki upaya supaya dapat menjaga domba-dombanya, supaya terhindar dari segala yang yang membuat lemah iman, ya. Pemimpin-pemimpin gereja ataupun mungkin bahkan juga hamba-hamba Tuhan itu akan membuat orang itu selalu bisa nyaman dan juga membuat seseorang itu ataupun umat yang Tuhan telah titipkan kepada mereka supaya dapat memiliki satu kesempatan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Di sini kita melihat juga dari pelajaran yang ada bahwa di Matius 25 ayat 13 juga mengatakan hal yang sama, ya, berawal dari diri kita sendiri. Yaitu Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah. Jangan sampai sesuatu yang sudah kita jaga selama ini akhirnya padam, ya. Jangan sampai sesuatu yang sudah kita pupuk selama ini akhirnya sirna. Sama seperti ke-10 anak darah, mereka sama-sama mempersiapkan itu semua. Mereka sama-sama mempersiapkan lilin yang ada. Mereka sama-sama punya kesempatan dalam hal bisa mengikuti acara perjamuan bersama dengan mempelai pria. Tetapi perbedaannya hanyalah satu, mereka kurang persiapan, mereka tidak berjaga-jaga. Yaitu kalau di dalam dunia kita saat ini atau di dalam seharian kita saat ini hanya satu, kurang selalu mengundang Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sampai akhirnya lilin itu padam, tidak ada lagi yang membuat lilin itu bisa hidup. Akhirnya dia minta sama teman yang lain untuk bisa menerima minyak itu supaya lilinnya tetap hidup, tetapi sangat disayangkan kesempatan mereka sudah tidak ada lagi. Makanya Yesus berkata di sini, ya, karena itu berjaga-jagalah, ya, jaga-jaga. Ya, bukan jaga-jaga artinya kayak antisipasi, kayak yang berlebihan akhirnya membuat orang itu juga salah. Segala sesuatu yang berlebihan pasti akan salah. Segala sesuatu yang yang akhirnya terlalu
berlebihan tadi yang saya sampaikan itu pasti tidak akan baik adanya. Contoh kalau misalnya garam pasti bermanfaat untuk tubuh, gula juga bermanfaat untuk tubuh, tetapi gara-gara berlebihan itu akhirnya tidak baik, akhirnya merusak, ya. Begitu juga dengan kebenaran. Saat kita tahu apa yang menjadi prinsip kebenaran Tuhan, saat kita mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan, marilah kita terima dengan baik, ya. Karena kalau misalnya sampai pada akhirnya, kenapa sampai bisa ada orang Farisi pada saat itu? Karena mereka melebih-lebihkan sesuatu yang bukan menjadi penyampaian Tuhan, ya. Saat itu Musa berkata A, berkata B. Saat itu Musa menyampaikan apa yang menjadi pesan Allah, yaitu sampai 10 perintah yang telah Tuhan berikan di Gunung Sinai. Tapi karena mereka lebih-lebihkan, mereka memiliki peraturan sendiri, sampai akhirnya apa? Mereka sendirilah yang mereka sendirilah yang salah di mata Tuhan. Padahal peraturan itu adalah untuk membuat mereka semakin baik seharusnya. Peraturannya diberikan Allah, tetapi apalah daya manusia yang penuh dengan dosa, memiliki semua ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang pada akhirnya membuat itu semakin melenceng daripada kebenaran Tuhan. Ya, jadi poinnya di sini adalah tidak berlebihan dalam segala sesuatu, malah harus bisa merasakan bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi berawal dari diri kita sendiri dulu untuk kita dapat menerima itu semua. Nah, dari sini kita juga melihat tadi sempat disinggung nabi palsu. Nabi palsu di sini juga adalah bagian daripada penyamaran, ya. Di mana saat itu di zaman Yesus banyak sekali nabi palsu yang juga memiliki potensi, memiliki sesuatu yang sama yang telah Yesus perbuat di dalam kehidupan mereka. Contohnya, makanya Yesus sampai berkata kayak seperti ini, bukanlah setiap orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa Yesus juga menyampaikan hal itu setelah saya renungkan adalah bagaimana ternyata itu bisa diduplikasi oleh setan, ya. Itu bisa diduplikasi. Contohnya banyak kebaikan Tuhan yang telah dilakukan, itu juga sama. Yang setan lakukan juga sama seperti itu. Ada duplikasiannya. Nanti kita akan lihat daripada slide yang berikutnya. Ya, jadi itu sebabnya berhati-hatilah, ya. Penyamaran bisa dikatakan dalam tulisan ini bahwa tidak asli. Yang pertama, setan akan selalu memberikan duplikatnya, setan akan memberikan barang palsunya dari sesuatu yang asli, ya. Contoh, kenapa? Karena waktu itu setan juga adalah bagian tertinggi dalam kerajaan surga, yaitu Lucifer. Dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi daripada semua malaikat-malaikatnya yang lain. Dia mendapatkan sebuah kepercayaan daripada Tuhan, sehingga pada akhirnya dia tahu apa yang menjadi perbuatan tangan Tuhan. Dia bisa meniru segala sesuatunya, ya. Makanya dia seringkali iri dengan apa yang telah Tuhan berikan. Aku juga bisa sama seperti yang telah Tuhan lakukan, tetapi akan ada tetap batasan-batasan tertentu. Contoh siapa lagi waktu itu kalau kita mempelajari mengenai Musa, di mana saat itu Musa memberikan tongkatnya, saat itu akhirnya menjadi ular. Setan juga lakukan hal yang sama nggak? Sama. Dilemparkan juga tuh sama ante-antenya Firaun. Jadi ular juga. Sama kan? Mereka sama-sama melakukan mujizat. Mereka sama-sama melakukan sesuatu yang sama. Padahal Tuhan juga lakukan hal yang sama pada waktu itu. Tapi bedanya saat itu akhirnya ular itu dimakan sama ularnya Tuhan dalam tanda kutip. Atau ularnya yang diberikan, yang dimiliki, tongkat yang dimiliki oleh Musa pada waktu itu. Jadi mau bagaimanapun juga, dalam dunia ini pasti akan ada penduplikasian setan yang dimana dia mau supaya orang-orang itu juga percaya sama dia. Bukankah itu tujuannya dia? Tetapi seringkali yang menjadi, makanya Yesus akhirnya bilang hati-hati sama hal yang seperti itu. Sekalipun tetap ada yang asli, kamu nggak boleh nggak percaya sama yang asli. Ada juga. Apapun mungkin contohnya dari segi sistem dan lain sebagainya, setan bisa lakukan itu. Contohnya kalau misalnya orang yang dekat sama Tuhan, mau dekat, dia bermeditasi dan lain sebagainya, setan juga bisa buat itu. Mereka bermeditasi semuanya segala macam supaya mereka bisa dekat sama apa yang mereka percayai dan mereka bisa menerima berkat dari itu. Oke. Nah, dari sini ketika kita mempelajari lagi apa yang menjadi perbuatan setan dan perbuatan Tuhan, semuanya itu pasti akan ada aslinya.
Karena apa yang setan perbuat, itu ternyata Tuhan dulu yang sudah melakukannya. Makanya di sini kita mungkin bisa ngambil secercah pelajaran. Saat itu Lucifer dekat sekali sama Tuhan. Berarti apapun ketika kita dalam dunia kondisi kita sekarang ini, kita dekat sama Tuhan, kita bisa disingkapkan dengan sesuatu yang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu akan menjadi kemuliaan Tuhan. Bukan kesombongan diri, bukan pada akhirnya membuat diri kita kayak bangga, kita udah tahu apa yang segala ini dan itu. Bukan seperti itu, tetapi akhirnya Tuhan membuat kita itu karena kepercayaannya, sama seperti Tuhan Yesus percaya dengan murid, ada murid terdekatnya sekalipun 12 murid itu menjadi menjadi hitungan, tetapi ada yang lebih dekat lagi sama Yesus, yaitu Yohanes sama Yakobus. Kemana Yesus pergi pada waktu itu? Ada juga waktu Yesus datang ke salah satu tempat di mana orang itu lagi meninggal, anak-anak dari perwira itu, yang diajak itu semua orang disuruh keluar, dan semua muridnya juga nggak boleh masuk. Cuman 2 yang diajak sama Yesus, yaitu Yohanes sama Yakobus. Ada orang kepercayaan Yesus. Cuman orang tuanya aja masuk sama mereka bertiga, sehingga akhirnya anak itu sembuh. Ada kepercayaan yang Yesus berikan kepada orang yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Bisa menjadi aplikasi bagi kita bahwa setan aja ngerti gitu loh apa yang menjadi pekerjaan tangan Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan yang mau dekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan pengertian-pengertian. Makanya dibilangkan di dalam Alkitab, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, yang kedua, belum sebelumnya. Yang kedua, contohnya mengelabui pemikiran seseorang. Nah, itulah yang dilakukan oleh nabi palsu. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengelabui pemikiran seseorang, memaksa pemikiran seseorang itu supaya ini loh yang aslinya benar, ya. Makanya Yesus sampaikan berkali-kali, ya, bahkan dalam perjanjian lama juga tetap menyampaikan ada kata-kata berjaga-jagalah atas jiwamu. Dalam kehidupan kita juga Yesus selalu menjaga kita, Yesus selalu menolong kita. Hanya seringkali manusianya sendiri yang mau keluar dari hadirat Tuhan. Yang ketiga, bahwa tujuannya itu adalah bukan murni, sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu palsu. Kepalsuanlah yang menjadi dasar daripada setan untuk melakukan itu semua, ya. Jadi apapun yang menjadi berkat Tuhan, setan bisa lakukan. Apapun yang menjadi campur tangan Tuhan, setan juga bisa lakukan. Supaya apa? Demi apa? Demi orang itu percaya. Hanya seringkali umat-umat Tuhan ini kadang-kadang lebih percaya sama yang ini, sehingga akhirnya melupakan yang asli. Contohnya, itu kan perbuatan setan itu. Itu bukan lagi perbuatan Tuhan. Sehingga akhirnya kita nggak percaya lagi sama yang asli ini. Seringkali saya dapati seperti itu. Ya, banyak juga umat-umat Tuhan di luar sana udah nggak percaya lagi sama mujizat Tuhan. Banyak umat-umat Tuhan di luar sana udah nggak tahu, udah nggak ngerti lagi bahwa karena memang yang setan lakukan itu sesuatu yang hampir mirip sekali sama seperti yang Tuhan lakukan, sehingga akhirnya umat Tuhan ini jadi ujung-ujungnya percaya sama itu kan kerjaan setan, itu udah nggak usah. Akhirnya yang asli pun ditinggalkan. Itu tujuan utama setan, supaya kita melupakan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu. Supaya kita itu juga sebagai umat Tuhan itu nggak mau lagi percaya sama manifestasi Roh Kudus, nggak mau percaya lagi sama apa yang telah Roh Kudus lakukan, apa yang telah Roh Kudus perbuat, karena ya memang ada yang palsunya itu yang sudah setan lakukan demi mengelabui pemikiran umat Tuhan. Makanya itu berjaga-jagalah, selidiki firman, ketahuilah bahwa Tuhan pun melakukan hal yang sama. Itu sebabnya yang mesti kita lakukan adalah menjaga hati. Hati sesuatu yang paling terpenting yang bisa kita pegang, ya. Lalu yang ketiga, tujuan sudah. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara mengenai nabi palsu, saya akan persempit pembahasan ini mungkin lebih kepada the leader of the church, ataupun mungkin kepada pemimpin di gereja, ya. Seringkali hal seperti ini pun akan mungkin didapati, ya. Contohnya dalam pemimpin umat-umat Tuhan yang mungkin memiliki kepentingan pribadi dalam hal ini. Contoh yang pertama, dia mengajarkan sesuatu namun tidak memiliki kefokusan untuk memuliakan Tuhan. Jadi dia mengajarkan seperti biasa, ya, mengajarkan seperti biasa, tetapi fokusnya itu bukan memuliakan Tuhan, tetapi ada fokus-fokus lain yang akhirnya itu mementingkan dirinya sendiri, dan fokus-fokus lain yang menghilangkan fokus utama, ya. Fokus utama yaitu prinsip untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, the leader of the church,
Ya, kadang-kadang juga membuat seseorang tidak lagi berharap pada Tuhan, namun bangga terhadap pengetahuan yang diajarkan. Bukankah seperti itu yang dimiliki oleh orang-orang Farisi pada waktu itu? Mereka bangga sekali dengan apa yang menjadi pengetahuan mereka tentang Musa. Salah nggak seperti itu? Nggak salah sih sebenarnya. Kalau misalnya memang Musa dan perbuatan Musa juga mereka akui bahwa Tuhan yang melakukan, dan sebenarnya itu kita nggak bisa menilai salah enggaknya, tetapi itu kita tahu bahwa hati itulah yang menilai. Ya, orang Farisi juga seperti itu. Mereka bangga dengan kefarisian mereka, mereka bangga dengan semua adat istiadat Yahudi mereka. Mereka bangga dengan segala sistem yang ada, sehingga akhirnya tiba-tiba Yesus masuk merubah semua sistem. Yesus masuk pada waktu itu. Yesus masuk ke dalam sebuah sebuah rumah yang dimana dia menyembuhkan orang. Kemudian Yesus katakan apa? Orang Farisi ini pada waktu itu mengkritik seperti ini. Hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni. Dia siapa berhak mengampuni? Yesus katakan apa? Anak manusia bisa mengampuni? Bukan apa? Mana yang lebih mudah? Mengampuni seseorang atas mengatakan pengampunan sama seseorang, atau menyembuhkan orang sakit, ya, atau berdiri dan berjalanlah, itu yang dikatakan. Dia datang nih si orang Farisi melihat semua apa yang dilakukan Yesus. Akhirnya apa? Ya susah semua yang menurut orang Farisi itu, nggak ada yang bisa dilakukan. Mereka akhirnya terdiam. Yang Yesus lakukan akhirnya dia mengatakan dosamu sudah diampuni, berdirilah dan berjalanlah. Mereka bingung sama segala sesuatu yang ada. Itu baru sifatnya soalnya. Karena yang mereka jalani selama ini tuh hanya praktik-praktik ritual agamawi. Religius yang mereka ketahui hanyalah sebuah pengetahuan yang membuat mereka akhirnya menjadi kepentingan diri sendiri. Nomor 2, membuat seseorang tidak lagi berharap sama Tuhan. Ini dia poinnya, ya. Sehingga akhirnya mereka maunya itu datang ke rumah ibadat mereka, datang ke gereja mereka, tapi bukan lagi fokusnya memuliakan Tuhan, ya. Tapi kalau yang Yesus lakukan pada waktu itu, dimanapun dia berada, di sana dia juga jadi berkat. Dimanapun dia berada, di sana dia memuliakan Tuhan. Apapun yang dia katakan, ujung-ujungnya itu pada akhirnya memuliakan Tuhan. Apa yang dilakukan ini? Kalau misalnya nih, contohnya kalau dalam dunia sehari-hari, siapa yang ini kok bisa kayak gini? Ya karena Tuhan. Karena Tuhan melakukan ini semua untukku, contohnya. Tapi kalau misalnya orang yang memuliakan Tuhan, misalnya dia malah berfokus sama sarana prasarana yang telah Tuhan sudah sediakan. Contoh, karena obat ini beneran, obat ini manjur banget, obat ini yang paling bisa buat kamu sembuh, contohnya seperti itu. Jadi padahal sebenarnya itu fokusnya itu ke Tuhan, apapun itu semuanya ke Tuhan, karena sumbernya kita tahu bahwa Tuhan lah yang menjadi sumber. Nah, membuat seorang tidak lagi berharap pada Tuhan namun bangga terhadap pengetahuan yang diajarkan, itulah yang dilakukan oleh saudara kita orang Farisi. Oke? Yang berikutnya, the leader of the church yang dilakukan mungkin dalam gereja itu mengarahkan pembahasan kepada sesuatu yang bersifat idealis. Mengarahkan pembahasan kepada sesuatu yang bersifat hanya mungkin kepentingan dia aja yang dijalani gitu ya. Jadi mungkin idealis ini ada plus minusnya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tetapi di sini lebih ke sisi negatif, yang dimana itu bercondong pada diri sendiri, atau itu bercondong kepada apa yang menjadi pengetahuan dia, kaku dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi idealis yang terjadi di dalam kehidupan dunia bergereja. Makanya hati-hati. Di sini dikatakan mengarahkan pembahasan kepada sesuatu yang bersifat idealis. Oke, mungkin sampai di sini saja. Yang berikutnya, pembahasannya adalah berjaga-jaga atas jiwa kita itu dikatakan seperti ini. Jangan mudah bersepakat dengan sesuatu yang mengarahkan satu hal kepada yang sifatnya menyombongkan diri dan bukan meninggikan Tuhan. Namun seharusnya adalah bersepakat kepada yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi sadar akan kesalahannya dan membuatnya memiliki kedekatan yang mesti dia bangun dengan Tuhan. Ya, jangan bersepakat sama yang arahnya itu akhirnya benar, bagus sekali dia, luar biasa banget. Ya, jangan bersepakat dengan hal itu, tetapi ya walaupun demikian kita tetap diminta oleh Tuhan untuk tetap menghormati sesama dan untuk respect kepada satu dengan yang lain. Tapi di sini maksudnya adalah hati kita. Ya. Namun seharusnya adalah bersepakat kepada yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi sadar, sadar nih, sadar akan kesalahan
bukan sadar akan kesalahan dan akhirnya berlarut-larut di dalamnya sama seperti Yudas, akhirnya apa? Mati dalam kesalahan dia. Tetapi ketika dia sadar kesalahannya, akhirnya membuat dia apa? Aduh, karena salah ini aku mau lebih dekat sama Tuhan. Karena aku udah salah, karena aku udah ditegur, tapi aku mau lebih setia lagi sama Tuhan. Jadi seperti itu, memiliki kedekatan yang mesti dia bangun dengan Tuhan. Jadi ada reformasi diri, ada reformasi sesuatu yang bisa dia kembangkan dan bukan hanya ngestagnan, ya, bahkan bukan yang menentang. Demikianlah berjaga-jaga atas jiwa. Di sini kita mau sedikit lagi untuk lihat di Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai yang ke-20 dikatakan tadi apa? Kata-katanya, waspadailah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Terkadang berbicara mengenai kebenaran, ya, suka menyamar. Terkadang berbicara mengenai kebenaran, namun yang pada akhirnya ingin menghakimi seseorang dengan contoh. Banyaknya perdebatan dalam gereja contohnya. Atau mungkin gereja antar gereja berdebat satu dengan yang lain, meninggikan doktrinnya mereka masing-masing. Padahal sebenarnya kebenaran itu seharusnya membuat orang semakin bersepakat di satu titik. Berarti yang pada akhirnya membuat orang itu tidak bersepakat adalah pendapat dirinya sendiri, bukan karena kebenaran. Lalu yang berikutnya, yang kedua, bahwa kerohanian yang tidak berbuah, ya, dikatakan di sini dari buahnya lah, ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nggak akan dapat. Contohnya nanam toge, dapatnya duren, misalnya, nggak akan bisa. Ya, dari sini kita lihat bahwa kerohanian yang tidak berbuah segitu-segitu saja tidak akan membuat pertumbuhan tetapi kemerosotan. Contohnya tidak mau menerima hal-hal yang baru berhubungan dengan kebenaran, menutup pikiran terhadap hal-hal yang sifatnya tidak membangun. Padahal itu untuk kebaikan sebuah kehidupan. Selalu menganggap dirinya yang paling benar dan pendapat orang lain selalu salah. Menganggap orang lain rendah di matanya, tetapi melihat kebenaran yang diberikan itu tidak benar menurutnya. Yang berikutnya, yang ketiga, dikatakan di sini ayat yang ke-17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yang ketiga saya berikan di sini adalah tanaman yang hidup. Ya, kalau misalnya sebuah tanaman, kalau nggak diberikan pupuk, kalau nggak disiram, dia nggak akan hidup, ya, dia nggak akan bertumbuh dengan baik. Seperti tanaman yang hidup yang mesti selalu dipupuk, demikian juga jiwa kita, yaitu dengan membaca firman, bukan dengan memiliki hati yang mau saja untuk tahu, tetapi hauslah akan firman, supaya hidup Anda diubahkan, kebijaksanaan akan dipenuhi oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, dikatakan di sini ayat yang ke-17 selanjutnya, ayat 18, ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, pohon yang hidup. Ya, pohon kehidupan. Kita memiliki jangka waktu untuk hidup juga. Ya, demikian juga pohon. Pohon pasti akan ada waktunya, nanti dia akan mati, akan kering karena sudah tidak lagi bisa hidup atau mungkin sudah terlalu tua umurnya. Begitu juga dengan kita. Kita memiliki jangka waktu untuk kehidupan kita. Kalau bukan dari sekarang kita berguna untuk Tuhan, kapan lagi? Ya, pohon juga seperti itu. Kalau bukan dari sekarang dia berdaun, berbuah, sampai akhirnya berdaun itu membuat orang-orang dapat dilindungi dari sinar matahari atau memenuhi oksigen di dunia ini. Kemudian berbuah, akhirnya buah itu bisa banyak dinikmati banyak orang. Kalau nggak dari sekarang pohon itu seperti itu, kapan lagi? Karena dia sebentar lagi akan mati, akan tidak berguna lagi. Satu ayat di Wahyu 3 ayat 3 dikatakan, boleh selanjutnya, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku tidak datang. Aku akan datang seperti pencuri, seperti tadi pembahasan kita, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Oke. Ya, kita mengingat bagaimana
Rasul Yohanes pada waktu menerima penglihatan di Pulau Patmos betul-betul melihat dengan nyata bagaimana Tuhan itu memberikan penglihatan yang jelas. Penglihatan itu sudah dimiliki oleh Daniel pada waktu itu, sampai dia pusing, stres, depresi, dia akhirnya pingsan. Nah, gara-gara menerima itu penglihatan yang dia nggak ngerti, akhirnya diberitahukan oleh Gabriel, diberitahukan oleh malaikat apa artinya, walaupun hanya sedikit, tetapi akhirnya bisa ditafsirkan oleh banyak orang. Saat itu William Miller menafsirkan di tahun 1844 Yesus akan datang. Ya, walaupun demikian, apapun itu, semua pengetahuan bisa kita gunakan untuk akhirnya menjadi kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya ini semua diteguhkan setelah dari Daniel diteguhkan di Yohanes atau di kitab Wahyu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Diteguhkan lagi, ini loh bener kayak gini, nyata. Mereka ketemu nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu. Mereka pernah saling koordinasi nggak tentang apa yang menjadi ini, enggak. Tapi karena penglihatan yang Tuhan berikan, ya mungkin dia bohong sampai akhirnya jadi kitab suci. Ketika dia diberikan penglihatan sama Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dan dia melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam ketujuh jemaat. Yang pada waktu itu ada Philadelphia, kemudian banyak, ada 7 jemaat ya, Sardis, Smyrna, dan Laodikia, sampai ada 7. Dia melihat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam gereja, ya. Karena itu ingat bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena kalau engkau nggak berjaga-jaga, aku nggak akan datang. Aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, baik, kita tiba di kesimpulan pas di jam 12. Kita lihat kesimpulan di sini apa yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah bahwa setelah kita mendengarkan firman ini, janganlah pada akhirnya menghakimi seseorang siapa dan siapa yang menjadi nabi palsu di mata kita. Ya, yang kedua, firman ini ditunjukkan kepada diri kita masing-masing. Diri kita, bisa jadi diri kita menjadi nabi palsu bagi diri kita sendiri. Bisa jadi diri kita sendiri yang membuat pemahaman dan pengetahuan kita akan Tuhan itu tidak bertumbuh. Sampai akhirnya mungkin itu bisa menjadi menjadi buah, dan buah itu akan dihasilkan dan hasil itu akan diberitahukan kepada teman-teman yang lain. Itulah yang dikatakan dia menyesatkan satu dengan yang lain. Ya, makanya itu bisa ditujukan pada diri kita masing-masing dulu. Jadi firman ini ditunjukkan kepada diri kita masing-masing dan bukan melihat orang lain, oh dia ini yang selalu kayak gini dan gitu. Oh enggak. Jadi tetapi koreksi diri sendiri terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, mulailah aktif di dalam membaca firman setiap hari supaya kita mengetahui kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Sama seperti pembahasan tadi, saya sempat singgung sedikit bahwa ketika kita membaca firman, janganlah membaca itu hanya untuk tahu, karena kita udah tahu pasti tentunya. Dari kecil kita membaca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, kita tahu ceritanya. Tetapi ketika kita membaca, marilah kita memiliki hati yang haus, karena kita butuh Tuhan, kita butuh nasihat dan tuntunannya. Jadi mulai aktif dalam membaca firman setiap hari, supaya kita mengetahui kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Yang terakhir adalah ajarilah sesuatu kepada sesama, yang ujung-ujungnya akan membuat orang itu dekat dengan Tuhan. Bukan sepakat dengan pandangan kita, melainkan bawalah mereka supaya bisa selalu berserah dan berharap kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar tahu teorinya saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dari firman ini saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Semoga dapat menguatkan kita semua. Sekarang kita akan merefleksikan kembali firman yang sudah kita dengar 1 menit ke depan. Baik, sebagai ucapan syukur atas firman yang telah disampaikan, mari kita menyanyi dari lagu Sion nomor 479, Hai Kristen Jaga. Umat diundang untuk berdiri.
Kita sama-sama berdoa kembali. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami di mana kami mesti kuat, kami mesti gagah berani melawan musuh-musuh kami ya Tuhan. Melawan dalam arti kami menentang apapun yang menjadi bukan kehendak Tuhan. Kami mau teguh ya Tuhan, karena kami juga adalah ambasador-Mu ya Tuhan di atas muka bumi ini. Kami tahu posisi kami adalah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap maju ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus supaya kami dapat meneliti firman-Mu lebih lagi untuk mendapatkan kepuasan rohani dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kami dan orang-orang yang membutuhkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini hamba berdoa untuk semua anggota Bali Sehat Ministry. Biarlah Tuhanlah yang akan menurunkan berkat untuk mereka, untuk keluarga mereka, untuk semua apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka masing-masing. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang akan campur tangan ya Bapa. Hamba tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing, tetapi hanya Engkau saja dengan mereka yang mengetahui. Tolong jawab ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong jawab ya Bapa sesuai dengan kebaikan dan kemurahan kasih setia-Mu. Sejauh itu tidak menyalahkan kami, sejauh itu pada akhirnya membuat masa depan kami baik. Kami terima berkat Tuhan pada hari Sabat ini. Berkati juga ya Bapa orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Berkati juga orang-orang yang sedang mengalami kesusahan ya Bapa. Biarlah Tuhan akan memberikan berkat yang sama pada hari Sabat ini. Adapun mungkin juga yang lemah iman ya Tuhan, tolong Tuhan kuatkan. Tolong Tuhan berikan kami konfirmasi ilahi ya Bapa, supaya kami bisa
selalu tetap setia kepada Tuhan, bukan melihat tanda-tandanya, tetapi hati kami dapat lebih diteguhkan lagi, karena pertolongan demi pertolongan ada bersama dengan kami. Karena Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah yang selalu mengasihi kami, sama seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya, tetapi Engkau lebih lagi ya Tuhan, lebih daripada seorang ibu yang selalu mengayomi kami dan mau supaya kami selamat. Tuhan, inilah doa serta permohonan kami. Ampuni banyak dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Amin. Baik, rangkaian ibadah kita telah selesai. Baik, rangkaian ibadah kita selesai. Mungkin ada pengumuman dari kita. Baik, selamat sahabat untuk kita semuanya. Terima kasih bagi yang sudah mengambil bagian pada sahabat ini. Tante Grace sebagai pembawa sekolah sahabat, Tante Maria tadi juga sempat menggantikan MC, Rista juga, kemudian yang mengambil pelayanan pada sahabat ini, dan juga semuanya kita anggota-anggota Barisan Ministry, biarlah bisa menjadi berkat untuk kita dan kita menikmati berkat sahabat. Jadi pada saat ini saya ingin membacakan sedikit pengumuman untuk sahabat depan tanggal 13 Mei. Jadi di sini ada program tukar mimbar ya para pendeta di distrik Bali. Jadi saya mengambil bagian di Nusa Dua ya untuk pembicara. Kemudian yang pembicara sahabat depan di Barisan Ministry adalah Pendeta Samuel Subagio. Lalu yang akan menjadi MC adalah Ibu Maria sendiri. Sekolah sahabat juga langsung dibawakan oleh Pendeta Samuel Subagio. Tips kesehatan nanti akan disiapkan. Doa syafaat adalah Saudari Francisca. Bacaan persembahan adalah Ibu Asnida, dan juga operator adalah Saudari Rista. Nanti kita akan sama-sama mempersiapkan semua pelayanan kita dengan baik, tentunya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh slide yang berikutnya. Di hari Rabu pada tanggal 10 Mei nanti kita MC adalah Ibu Grace Bawo, pembicara Saudari Pamela, dan doa syafaat Saudara Hason. Ya, inilah yang akan mengambil bagian di hari Rabu ini. Kita tunggu kedatangannya kita semuanya melalui Zoom. Kita akan dikuatkan iman kita karena kita akan membahas mengenai para rasul. Ya, para rasul yang kuat dan teguh dalam memegang teguh imannya. Ya, kita melihat dari rasul-rasul, inilah yang nanti akan kita bahas di pelajaran hari Rabu. Ya, demikian. Saat ini kita juga akan bisa saling bertegur sapa satu dengan yang lain, salam bersalaman dengan kehangatan sahabat, buatlah bersama dan foto bersama. Demikian rangkaian ibadah kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat sahabat.